Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa selalu berada di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam hadis terkait dengan berapa lama seseorang musafir atau yang bepergian jauh boleh dia menjamak dan mengqashar salatnya apabila sampai di tempat tujuannya. Baik, ulun akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Mekah. Fakana yusalli rak'ataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat beliau dua rakaat. Artinya Rasulullah mengqashar salat beliau. Hatta raja'na ilal Madinah, sampai kami pulang ke kota Madinah. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Ini hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi lafaz yang kita baca adalah lafaz yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih dan bisa dijadikan sebagai hujjah atau sandaran dalil. Dalam riwayat yang lain, di riwayat Imam Muslim, ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan ketika beliau bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian di akhir hadisnya atau di akhir riwayatnya, di riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ditanya, berapa lama engkau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan tersebut? Ya, berapa lama di Mekah dalam perjalanan tersebut? Artinya setelah sampai di Mekah atau di proses perjalanan sebelum masuk ke Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menginap ya beberapa hari ya, sebelum sampai kota Mekah, sampai ke kota Mekah, lalu kemudian sampai ke Mina, sampai ke Arafah, sampai ke Muzdalifah. Itu totalnya semuanya 10 hari. Kata Anas bin Malik, aqamna biha asyra. Jadi ini pada hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu total semua 10 hari. Jadi berdiamnya total semua 10 hari. Nah, ada beberapa faidah terkait dengan hadis ini. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, orang yang bepergian itu bisa kita bagi menjadi 3. Orang yang bepergian bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah yang pertama yang sedang dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan. Yang kedua, sampai di tempat tujuan, namun ia tidak tahu kapan selesai hajat dan keperluannya. Ya, namun ia
tidak mengetahui kapan selesai keperluannya, sehingga dia nggak tahu kapan pulangnya. Contoh misalnya seseorang yang pergi ke Jakarta untuk dia bersafar di Jakarta, dia belum beli tiket pulang, dia orang Banjarmasin, belum beli tiket pulang, ada urusan dan belum tahu kapan selesai urusannya. Dia akan pulang kalau urusannya selesai. Cuman masalahnya dia nggak tahu kapan dia pulangnya. Oke, ini bagian tersendiri. Nah, jadi yang nomor satu, ini nomor satu ya. Dan nomor dua, berapa lama pun dia tetap dianggap sebagai seorang musafir dan boleh untuk dia menjamak dan mengqashar salat. Jadi nomor satu dan nomor dua ini tetap boleh menjamak dan mengqashar salat walau berapa lama pun. Kalau setahun gimana Ustaz? Walaupun setahun. Ya, walaupun setahun. Makanya Abdullah bin Umar diriwayatkan beliau itu di Azerbaijan ketika menaklukkan kota Azerbaijan. Beliau di situ kurang lebih 19 hari menjamak dan mengqashar. 19 hari, itu lama, hampir sebulan. Kenapa sampai beliau menjamak dan mengqashar? Dan itu riwayatnya adalah riwayat yang sahih, karena beliau tidak tahu pulangnya kapan. Ya, tidak tahu pulangnya kapan. Tetap boleh menjamak dan mengqashar salat ya, berapa lama pun ya keberadaannya, atau berapa lama pun waktunya. Sudah bisa dimengerti nomor satu dan nomor dua. Nah, yang menjadi masalah adalah yang nomor tiga, golongan yang nomor tiga. Golongan yang nomor tiga ini adalah orang-orang yang mereka sudah tahu atau sudah bisa memperkirakan kira-kira dia berada di tempat tersebut. Misalnya pian dari Banjarmasin sudah beli tiket pulang pergi ke Jakarta, itu sudah diperkirakan berapa harinya. Misal seminggu atau 10 hari atau 11 hari atau yang semisalnya, sebulan misalnya, atau ada juga yang kadang-kadang 6 bulan misalnya. Nah ini jadi di sini berarti yang kalau yang pertama orang yang dalam perjalanan, di atas mobil, di atas kapal, atau misalnya dia antara bandara ke bandara naik pesawat, ya, jauh perjalanannya, transit sana sini, sehingga perjalanannya itu menghabiskan waktu 3 hari misalnya. Itu selama dia 3 hari dia boleh menjamak mengqashar. Nah ini tadi yang kedua adalah sampai di tujuan, contoh kita tadi sampai di Jakarta, tapi dia belum tahu kapan selesai urusannya, maka hukumnya tadi apa? Tetap boleh menjamak dan mengqashar salat berapa lama pun waktunya. Yang ketiga adalah orang yang sampai di tempat tujuan, namun sudah tahu, atau lebih tepatnya seperti ini ya, dan sudah tahu kapan akan selesai urusannya, sehingga dia udah tahu kapan pulangnya. Dia udah bisa memprediksi, bahkan tiket pun dia udah beli pulang pergi urusannya atau kepulangannya di sini. Nah, ini yang menjadi masalah nih. Ini yang menjadi masalah. Yang nomor satu dan yang nomor dua nggak masalah. Yang mau berapa lama pun juga nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah yang nomor tiga. Nah, bagian inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Bagian inilah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan perselisihannya di sini sangat kuat sekali. Makanya pian kalau perhatikan ustadz-ustadz itu beda-beda. Ya,
Ada yang mengatakan misalnya, oh pokoknya kalau udah nyampe di situ berapa lama pun ya pian karena masih musafir akan kembali lagi. Ya, atau misalnya, oh enggak boleh, harus 4 hari kalau sudah memperkirakan 4 hari, atau misalnya dikembalikan kepada uruf. Nah inilah yang akan kita bahas pada ya sebagian dari pertemuan hari ini. Baik. Secara garis besar jemaah sekalian, secara garis besar ya, Ibnu Hajar tuh nyebutkan banyak sekali perkataan para ulama di dalam masalah ini. Apa hukumnya? Boleh nggak menjamak dan mengqashar salat? Namun kalau kita mau garis besarkan, ada beberapa perkataan para ulama yang paling kuat di antara perkataan-perkataan yang lain. Kita akan ringkaskan ada beberapa pendapat di dalam masalah ini. Ulun akan sebutkan beberapa pendapatnya supaya pian bisa familiar kalau ada jawaban ustadz yang berbeda-beda terhadap masalah ini. Yang pertama adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya orang kalau sudah memperkirakan atau kalau udah tahu dia di tempat tujuannya tersebut akan lebih dari 4 hari, maka dia sudah tidak boleh lagi menjamak dan mengqashar. Kalau dia udah tahu dia akan lebih di tempat tersebut dari 4 hari, maka tidak boleh lagi menjamak dan mengqashar. Ini pendapat mayoritas para ulama. Ya, meskipun ada beberapa perincian yang berbeda di antara mereka ya. Di antaranya adalah pendapatnya Imam Ahmad, kemudian juga Imam Syafi'i ya. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Nah, jadi pendapat yang pertama adalah kalau sudah tahu akan berada atau berdiam di tempat tersebut 4 hari atau lebih, maka sudah tidak boleh lagi menjamak dan mengqashar. Dari kapan? Dari hari pertama. Dari pian sampai di Jakarta, pian tahu udah beli tiket sepekan. Dari hari pertama pian turun di Jakarta, itu udah gak boleh lagi menjamak mengqashar menurut pendapat mayoritas para ulama. Baik, jadi 4 hari. Berapa hari tadi sama sekalian? 4. Nah 4 hari atau lebih, maka hukumnya tidak boleh ya menjamak dan mengqashar. Qashar. Ini pendapat yang pertama. Oke. Pendapat yang kedua, yang termasuk paling banyak juga di kalangan para ulama, dan ini adalah, kalau yang pertama ini pendapat mayoritas para ulama, termasuk kalau ulama kontemporer yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz pokoknya kalau 4 hari udah kita tahu, lebih dari 4 hari atau kalau kita udah tahu 4 hari itu udah tidak boleh menjamak dan mengqashar kalau kita sampai di tempat tersebut. Nah, sekarang pendapat yang kedua, ini ya kita bisa sebut ini adalah pendapat jumhur. Jumhur ini artinya mayoritas ulama. Ulama. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwa dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Kembalikan kepada uruf atau kebiasaan. Orang ini nyebut orang ini masih safar apa enggak. Contoh ya, kalau pian safar mau umroh 12 hari, ada nggak yang bilang kalau pian kan udah tahu nih 12 hari, atau misalnya mau kemana, misalnya ke Jakarta lah misalnya 10 hari, ada nggak orang bilang pian itu udah jadi orang Jakarta? Nah, nggak ada. Pian tetap orang Banjar. Beda kalau sudah pian nanti KTP-nya udah berubah jadi orang Jakarta. Nah itu orang Jakarta. Jadi secara uruf, kalau kurang lebih sepekan, 10 hari, 12 hari, toh pian juga akan balik lagi. Apalagi udah beli tiketnya balik, itu masih dihukumi sebagai seorang yang musafir. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan. Contoh nih, di antara indikasi bahwa perjalanan tersebut adalah perjalanan safar, pian bersiap-siap
bawa baju, packing, ya. Kemudian juga siapin bekal untuk di tempat tersebut, ya. Karena kita udah berapa, makanya orang bilang ya itu berarti musafir, karena di antara tanda-tanda musafir itu adalah orang di situ siap-siap bawa baju. Sedangkan orang yang 10 hari itu masih dianggap sebagai musafir menurut pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua ini diantaranya adalah diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kalau ulama kontemporer diambil oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, jadi ini pendapat Ibnu Taimiyah juga Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, Taib. Pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Majmu'. Ya. Ini pendapat yang ketiga. Cuman Imam Nawawi tidak menyebutkan ini pendapatnya siapa, qailnya atau pendapatnya siapa, ini enggak disebutkan. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini termasuk pendapat paling kuat. Jadi kalau kita baca penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau meskipun memilih 4 hari, tapi beliau menyebutkan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang kuat. Jadi beliau meskipun kalau pilihan beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz itu 4 hari, ya. Jadi ini kalau kita mau, ini kalau ini jumhur mayoritas para ulama, oke, ulamanya siapa? Oke, ya. Kalau kita ini mau ini Imam Malik, Malikiyah, kemudian Imam Syafi'i, kemudian juga Imam Ahmad bin Hambal, ya, Hambali. Artinya ada 3 madhab, dan ini bisa kita katakan sebagai pendapat mayoritas. Nah, Syekh bin Baz memilih pendapat ini, tapi ketika beliau menjelaskan permasalahan ini, beliau mengatakan sebenarnya pendapat yang ketiga ini adalah termasuk pendapat yang paling kuat. Ya, bahkan kalau menurut Syekh bin Baz itu hampir kurang lebih dengan yang 4 hari ini. Apa pendapat yang ketiga? Pendapat yang ketiga adalah 10 hari. Berapa hari? 10. Kalau pian sudah berniat untuk berdiam di satu tempat selama 10 hari atau lebih, selama 10 hari atau lebih, maka pian sudah tidak boleh lagi menjamak dan mengqashar. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu'. Tapi Imam Nawawi tidak menyebutkan siapa yang berpendapat ini. Ya, siapa yang berpendapat. Cuman ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, baik. Yang ketiga berarti apa tadi? Yang ketiga adalah berapa hari? 10 hari. Ada beberapa pendapat lain seperti 19 hari. Tapi kalau kita mau lihat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, maka 3 pendapat inilah termasuk yang paling kuat. Ya. Kalau pendapat yang 10 hari ini apa dalilnya? Ya tadi hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang dijelaskan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW itu beliau selama 10 hari perjalanan haji ketika sampai, baik itu sebelum di kota Mekah, masuk ke kota Mekah, Mina, Arafah, Mina, Muzdalifah, Mina, Arafah, Muzdalifah, kemudian balik lagi ke Mina untuk hari awal kan Tarwiyah 8 Tarwiyah, kemudian setelah itu Arafah 9, malam ke-10-nya Muzdalifah, kemudian setelah Muzdalifah Mina, ya kan, 10, 11, 12. Nah ini ya 10, 11, 12, 13. Jadi selama itu Rasulullah SAW itu 10 hari, sebagaimana tadi disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi ya pendapat yang ketiga ini berdasarkan hadis tersebut. Baik, sudah, ini bisa dimengerti sampai sini? Ada gambaran ya? Baik, ulun ulangi sekali lagi sebelum kita masuk ke dalam dalil-dalilnya. Tapi kita coba ya pahami terlebih dahulu, ini ada 3 pendapat besar di dalam masalah ini. Jadi kalau pian perhatikan ya, kalau asatidz kita atau mungkin ustadz kita itu biasanya
tidak akan keluar, kurang lebihnya lah, dari dua pendapat ini. Yang pertama 4 hari mayoritas para ulama, yang kedua adalah dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Jadi kalau orang bilang itu adalah kebiasaannya, oh itu masih musafir, dan mayoritas orang bilang itu masih musafir, bukan berpindah ke warganegaraan atau bukan berpindah KTP misalnya, atau bukan berpindah domisili, nah, maka dia masih disebut sebagai artinya musafir secara uruf, ya secara uruf. Nah, kalau ada orang, contoh. Jadi contoh, kami dulu pada saat kuliah di Madinah, kita tuh secara kebiasaan, secara uruf itu sebenarnya sudah berpindah domisili. Ulun kasih contoh supaya biar mudah untuk untuk menalar atau untuk memahami ini ya. Pindah domisili itu kayak apa Ustaz? Nah, jadi kami tuh misalnya mahasiswa Madinah, pulang setahun sekali. KTP kami atau cara kami antar negara itu sudah berubah. Contoh, jadi ketika kita mau ke Mekah dan ke Madinah, pian mau umroh atau mau haji, maka berarti kita visanya itu kita masuk ke Saudi, kan begitu? Visa masuk ke Saudi. Kalau mahasiswa yang akan menempuh pelajaran di sana selama 4 tahun, itu berarti kalau kita mau pulang, kita visanya dari Indonesia. Jadi kita visanya terbalik. Nah, ini secara uruf, secara kebiasaan menunjukkan bahwasanya kami di kota Madinah, yang belajar di kota Madinah, atau tulab atau para penuntut ilmu yang di Mekah kah, atau yang di Madinah kah, secara uruf, secara kebiasaan sudah berpindah domisili. Jadi kami di sana bukan musafir lagi. Dah, bisa dimengerti sampai sini? Ya, karena kami tinggal di situ dan tahu kami akan pulang setelah 4 tahun lagi setelah selesai belajar. Nah, ini secara uruf. Kadada pian nang memadahkan dulu. Pian setelah maksudnya tinggalnya di Banjar. Ya. Enggak. Kami di sana lebih lama. Bahkan secara kepengurusan pun itu sudah berubah caranya. Yang biasanya orang mau masuk minta visa, kami justru mau keluar minta visa ke Indonesia. Sudah bisa dimengerti sampai sini. Nah, itu kurang lebihnya. Ya. Baik. Ini bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti. Kalau yang 10 hari, berarti kalau pian misalnya dari awal masuk ke Jakarta misalnya, dari hari pertama tuh udah tidak boleh menjamak dan mengqashar. Kalau 10 hari. Nah, bagaimana kalau seandainya uruf dan kebiasaan? Kalau uruf dan kebiasaan sama jamaah sekalian. Contoh ya. Pian punya anak belajar di pesantren. Pesantrennya di Jawa. Misalnya di mana gitu, di Jawa. Orangnya orang Banjar. Ya. Anak pian yang mondok di sana sejak hari pertama dia menginjakkan kakinya di pesantren tersebut sudah tidak boleh lagi menjamak dan mengqashar. Sudah bisa dimengerti? Karena secara uruf dia akan tinggal di situ dan dia akan lama di situ. Jadi dia tetap harus sholat secara itmam dan tidak boleh menjamak dan mengqashar dari hari pertama dia sampai di situ. Kalau bang bisa kan 4 hari Ustaz, berarti 2 hari atau 3 hari kita masih boleh menjamak dan mengqashar? Enggak. Sudah bisa dimengerti? Oke. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke dalam dalil-dalil. Ya, kita masuk ke dalam dalil-dalil. Nah, sudah ya, ini bisa dipahami. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk ke dalam dalil yang mengatakan bahwasanya 4 hari itu bagaimana? Ya. Dalil terkuat para ulama yang menyatakan 4 hari itu adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam di kota Mekahnya itu selama 4 hari. Loh kan tadi 10 hari, ya kan? Kata Anas bin Malik itu 10 hari.
Mayoritas para ulama memahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang, jadi kalau di Mekahnya itu 4 hari ya, di Mekahnya 4 hari. Pada saat datang dan setelah keluar dari kota Mekah, jumhurul ulama, mayoritas para ulama menganggap keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Mina, kemudian setelah itu Muzdalifah, kemudian setelah itu Mina kembali, ya, itu tidak dianggap sebagai keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, karena dia keluar dari kota Mekah, ya, keluar dari batasan kota Mekah, dan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam difahami oleh mayoritas para ulama, beliau langsung sepaket pulang ke kota Madinah. Jadi itu pada saat keluar dari kota Mekah, ya, selama 4 hari di Mekah, keluar dari kota Mekah, itu Rasulullah SAW langsung pulang ke Madinah. Sehingga mayoritas para ulama memahami, oh ini serentetan pulang, berarti masuknya selain dari 4 hari di kota Mekah, itu masuknya yang nomor 1. Paham sampai sini? Dalam perjalanan, di perjalanan pulang. Nah, makanya tadi ada selisih hitungan 10 hari sama 4 hari. Lalu sisa harinya kemana? Sisa harinya dihitung oleh mayoritas para ulama karena tujuan Rasulullah itu Mekah. Sisa harinya berarti ada berapa hari? 6 kan? Berarti ada 6 hari. Nah, sisa harinya dinilai oleh para ulama bagian dari perjalanan pulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bisa dimengerti? Nah, jadi itu dalilnya. Nah, cuman yang menjadi masalah. Jadi memang ini khilafnya itu sengit sekali jemaah sekalian. Yang menjadi masalah untuk pendapat yang pertama adalah bahwa bagaimana dengan orang-orang, kan hitungannya 4 hari selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Mekah. Oke. Lalu bagaimana dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sampai lebih dulu di kota Mekah dan sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak dan mengqashar? Karena ada sebagian sahabat Nabi yang sampai duluan di kota Mekah, ya kan? Hajian itu kan dari berbagai macam negara dan dari berbagai macam tempat datangnya. Mereka juga ikut sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak dan mengqashar. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Jadi ulun coba jelaskan ya. Kan mayoritas para ulama tadi ngitung berapa hari? 4 hari, karena hari itulah keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat tujuan beliau, itu adalah kota Mekah. Oke, 4 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Oke lah, anggaplah 4 hari seperti ini ya. Oke, di kota Mekah nih. Makanya tadi batasannya berapa hari? 4 hari. Oke, anggaplah Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak dan mengqashar. Baik. Sekarang pertanyaannya, bukankah ada sahabat Nabi yang sudah sampai di hari-hari sebelumnya? Yang sudah ada di kota Mekah, sudah sampai sebelumnya, ikut juga menjamak dan mengqashar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Nah, lalu bagaimana jawaban mayoritas para ulama? Biar nangkap ya masalahnya di mana ya. Oke, kalau begitu para sahabat Nabi yang ini berarti enggak 4 hari, lebih dari 4 hari, karena ada yang sampai duluan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, udah sampai duluan di kota Mekah, tapi sholatnya tetap ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas para ulama memahami ini, mereka adalah orang yang tidak mengetahui berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di kota Mekah, sehingga keberadaan mereka di kota Mekah ini masuk ke yang nomor berapa? 2. Sampai di tujuan, tapi mereka nggak tahu kapan selesainya dan kapan pulangnya. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Nah, jadi seperti itu. Jadi ini pendapat yang menyatakan berapa hari? 4 hari. Nah, pendapat yang berikutnya, berapa menit? 10 ya.
Nah, pendapat yang berikutnya adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan. Ini ada banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang bagaimana hujjah dari para ulama yang menyatakan adalah dikembalikan kepada uruf atau dikembalikan kepada kebiasaan. Yang pertama jemaah sekalian, dalil pendapat yang kedua adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkan batasan hari berapa lama seseorang itu boleh menjamak dan mengqashar. Kalau seandainya ada batasan hari yang ditentukan oleh syariat, pasti disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari itu adalah bilangan yang pasti. Kalau mengait dengan bilangan atau kalau yang berkaitan dengan bilangan di dalam syariat kita itu selalu disebutkan sebagai contoh ya. Yang lebih ringan dari itu saja. Ini kan kalau yang safar para sahabat Nabi itu ribuan, yang untuk jamaah hajinya, haji wada bersama Rasulullah SAW itu ribuan. Begitu pula safarnya Rasulullah SAW dalam peperangan sebegitu seringnya. Begitu pula safar para sahabat Nabi SAW yang diutus oleh Rasulullah. Begitu pula safar para sahabat Nabi SAW dalam perjalanan dagang mereka itu banyak. Tapi tidak pernah diberikan oleh Rasulullah SAW penjelasan berapa lama. Kalau kau sampai di satu tempat, maka engkau harus berhenti menjamak dan mengqashar. Itu nggak ada sama sekali. Melewati perkataan Rasulullah, satu hadis pun tidak ada. Padahal yang lebih ringan dari itu saja, yang urusannya lebih sepele dari itu saja, termasuk diantaranya adalah mengusap khuf. Itu kan ditentukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyebutkan untuk seorang musafir, untuk seorang musafir itu berapa hari? 3 hari 3 malam. Boleh kita tidak melepas khuf dan mengusap khuf. Adapun untuk seorang mukim, untuk seorang yang tidak musafir, itu selama 1 hari 1 malam. Selama berapa? 1 hari 1 malam. Oke. Sekarang mana yang lebih penting untuk kita ketahui dan untuk dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah orang yang mukim pian di Banjar, di Banjar, berapa kali pian punya masalah untuk pakai kaos kaki atau pakai alas kaki dan mengusap khuf? Ulun yakin bisa dihitung pakai jari selama kita hidup. Ya kan? Kecuali mungkin yang ada sakit atau mungkin ada treatment tertentu. Tapi secara umum kita nggak pakai alas kaki, ya kan? Kita nggak pakai alas kaki yang seperti khuf itu. Itu saja yang begitu jarangnya orang mukim menggunakannya tetap dijelaskan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ada satu kasus dan masalah yang diperlukan oleh orang banyak, yang sebegitu sering kemungkinannya terjadi tapi tidak dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menurut pendapat yang kedua berarti memang Rasulullah tidak menginginkan bilangannya. Berarti memang jumlah harinya itu nggak diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam syariat kita, ketika jumlah bilangan atau sebuah hukum tidak dijelaskan di dalam syariat, maka dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Orang memandang ini safar ataukah tidak, dikembalikan kepada apa? Uruf. Sudah bisa dimengerti alurnya. Nah, begitu pula dalil yang kita sebutkan tadi. Adalah bahwasanya yang membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menginginkan 4 hari ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengetahui keadaan para sahabat Nabi yang sudah sampai terlebih dahulu di kota Mekah, tapi mereka ikut sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya itu tidak boleh, maka pasti akan dijelaskan dan ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara tidak ada tegurannya, sementara tidak ada penjelasannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, sebagian para ulama diantaranya tadi
Ya, apa namanya, di antaranya Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Shalih Al Utsaimin menyatakan kalau begitu yang lebih tepat dikembalikan kepada uruf. Nah, kalau dalil yang 10 hari tadi di riwayat Imam Muslim. Ya, yang tadi Anas bin Malik menyebutkan 10 hari. Taib. Sekarang kita pilih yang mana? Oke, dari ketiga pendapat ini kita pilih yang mana? Jamaah sekalian, sejujurnya kalau kita lihat dari deretan kaidah-kaidah di dalam syarak, begitu pula kalau kita lihat dari kuatnya hujjah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin, sebenarnya pendapat wallahu taala alam yang paling kuat sebenarnya kalau ulun secara pribadi yang paling kuat itu adalah pendapat yang menyatakan dikembalikan kepada uruf. Tapi ulun pribadi apabila ditanya, Ustaz, kalau ulun sampai di satu tempat itu berapa hari boleh menjamak mengkosor kalau kita sampai di tempat tersebut? Ulun selalu jawab, untuk kehati-hatiannya ulun selalu pilih yang 4 hari. Karena kalau pian pilih yang 4 hari maka pian selamat, udah pasti selamat. Ya, 4 hari itu udah pasti selamat karena udah pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 4 hari ini. Nah, sudah bisa dimengerti. Jadi kalau kita mau aman, ya mau paling aman, kalau pian sudah melihat aku udah lebih dari 4 hari, udah dari hari pertama, ulun sarankan pian langsung saja itmam, tidak menjamak dan tidak mengkosor. Nah, sudah bisa dimengerti sampai sini. Nah, kalau ulun pribadi ya, kalau secara dalil ulun tidak menyatakan bahwasanya, tapi ulun pengen nyampaikan kepada pian satu hal, dan ini sangat berguna untuk kita para penuntut ilmu. Jadi ketika seorang yang ngajar, siapapun, bukan ulun saja, tapi siapapun. Begitu pula kami dulu pada saat menuntut ilmu, ketika disuguhkan khilaf para ulama, perbedaan pendapat para ulama, ketika kita condong kepada satu pilihan atau kepada satu pendapat di kalangan para ulama, maka itu artinya sampai sedemikianlah pemahaman kita terhadap masalah tersebut. Artinya ketika misalnya ulun bilang lebih condong kepada pendapat yang kedua, artinya Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada ulun untuk menalar masalah ini itu sampai ke situ aja. Nah, bisa dimengerti sampai sini? Bukan berarti wah ini mengalahkan, masa ngalahin Imam Syafi'i, ngalahkan Imam Malik, ngalahkan Imam Ahmad. Ya, enggak, bukan begitu konsepnya. Jadi konsepnya adalah kita sedang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman sementok itu. Sampai segitu. Ya, mungkin bisa jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu punya dalil dan pemahaman yang lebih tajam sehingga mereka milih yang 4 hari itu. Dan kalau sebuah pendapat itu sudah sampai kepada 3 para ulama, 3 mazhab itu biasanya udah berat ya mas sekalian. Tapi sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ulun pemahaman, ya, yang mentok itu sampai situ bisa memahami. Makanya ulun lebih cenderung kepada, ya, kita sarankan kepada yang bertanya atau kalau ada yang nanya, dah kalau pian 4 hari, ya 4 hari di satu tempat sudah, pian kada usah lagi menjamak dan mengqashar. Taib. Sekarang pertanyaannya, kalau ulun pribadi, ya, ada mungkin muncul pertanyaan di kita, Ustaz, kalau ternyata Ustaz, ulun ini sebenarnya misalnya ya, kata piannya, condongnya sebenarnya kepada pendapat yang kedua juga Ustaz. Tapi ulun pengen ngikut untuk kehati-hatian 4 hari. Qaddarallah, ya, di hari kelima Ustaz. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu udah itmam salatnya 4 rakaat, ya, udah di itmam semua. Hari kelima, ya, ulun ini ada keperluan. Jadi harus menjamak dan mengqashar Ustaz. Boleh apa enggak? Kan gitu kan. Memberi contoh. Pada saat pian di kota Madinah, pian berangkat umroh, ulun selesaikan dikit ya. Berangkat umroh di kota Madinah itu biasanya kalau pian berangkat 12 hari, kemungkinan besar di kota Madinah itu 5 hari. Ya, 5 hari. Berarti untuk kehati-hatiannya kita pilih langsung saja dari hari pertama kita itmam, tidak menjamak dan tidak mengqashar. Betul? Sampai sini bisa dimengerti? Oke. Yang menjadi masalah adalah di hari kelima.
Karena pian harus berangkat ke kota Mekah. Ya kan? Nabi harus berangkat ke kota Mekah di hari kelima. Di hari kelima, ya. Itu biasanya karena kita itu kadang-kadang buru-buru, harus jangan sampai keluar masjidnya pun kita harus atur tuh. Jangan sampai nanti pas orang banyak, jangan sampai telat nanti sampai di stasiun kereta atau mungkin yang semisalnya. Atau jangan sampai nanti pada saat di perjalanan kita susah berhentinya karena safar dan lain sebagainya. Maka biasanya diputuskan untuk menjamak dan mengqashar di hari kelima. Sudah bisa dimengerti seperti ini? Meskipun harinya kelima. Nah, wallahu ta'ala alam. Ulun pribadi lebih cenderung kepada pendapat hal itu dibolehkan. Sudah bisa dimengerti seperti ini? Tapi kalau murni yang betul-betul berpegang kepada pendapat yang 4 hari, itu nggak boleh jamaah sekalian. Itu nggak boleh. Karena apa? Cuman 4 hari saja. Sudah bisa dimengerti? Karena hukum asalnya ketika kita mengitmam tapi masih punya kesempatan untuk menjamak dan mengqashar, boleh kita setelah mengitmam tetap menjamak dan mengqashar. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Ulun beri gambaran ya. Ulun selesaikan ini sebelum kita azan. Jadi kalau misalnya pian sampai di satu tempat di perjalanan. Lalu pian ikut sholat berjamaah bersama orang mukim di situ. Berarti sholatnya zuhurnya berapa misalnya? 4, tidak boleh pian 2, 4 pian sholatnya. Tapi setelah itu pian mau mengqashar, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Sama halnya dengan masalah yang tadi. Jadi ketika misalnya kita sudah beberapa hari mengitmam tapi kesempatan kita masih ada, maka boleh setelah kita mengitmam di hari berikutnya kita kembali lagi mengambil rukhsah, menjamak dan mengqashar. Sudah bisa dimengerti? Nah, silahkan azan terlebih dahulu. Nah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ulun lengkapkan sedikit berkaitan dengan hadis ini. Ada masalah yang disebutkan oleh para ulama terkait bahwa seorang musafir itu dia hukum asalnya adalah mengqashar salatnya. Ya, seorang musafir hukum asalnya mengqashar salatnya. Kecuali dalam beberapa keadaan di mana seorang musafir tidak boleh mengqashar salatnya dan harus melengkapkan salatnya, harus mengitmam. Jadi kalau yang diqashar itu kan yang jumlah rakaatnya 4. Zuhur, asar, sama isya. Musafir apabila dalam keadaan berikut, maka dia tidak boleh mengqashar salatnya. Apa saja keadaannya? Yang pertama, apabila seorang musafir sholat di belakang seorang mukim. Apabila seorang musafir sholat di belakang seorang mukim, seperti jamaah sudah sholat lalu datang musafir ikut sholat di belakang. Jadi jamaah yang sholat itu jamaah memang orang tempat tersebut, orang kampung tersebut. Ada musafir yang datang ikut sholat, maka berarti tidak boleh bagi dia untuk mengqashar sholatnya. Makanya Nabi SAW menyebutkan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Satu. Yang kedua adalah apabila dia sholat, bila seorang musafir sholat di belakang orang yang dia ragu-ragu apakah ini musafir atau mukim. Tidak ada tanda-tandanya. Dia ragu-ragu ini musafirkah, mukimkah. Maka berarti hukum asalnya dia mengitmam sholatnya. Karena yang namanya sholat itu niatnya harus di depan. Pokoknya kayaknya di tengah-tengah, bilanya 2 rakaat, berarti musafir. Bilanya 4 rakaat, berarti mukim. Tidak bisa. Karena dari awal harus kita tentukan, ini kita mau sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat kah, 4 rakaat kah? Maka kalau kita ragu-ragu, ini orang musafir kah, mukim kah? Musafir kah atau orang sini kah? Maka berarti kita niatkan kita sholatnya disempurnakan menjadi 4. Sudah? Bisa dimengerti? Ini yang kedua. Yang ketiga adalah apabila dia kelupaan sholat
pada saat dia sebelum safar atau pada saat dia tidak bersafar, dia kelupaan sholat dan dia ingatnya pada saat dia safar. Contoh, ada orang yang dia sholat lupakah, atau misalnya dia sholat zuhur cuman dia baru ingat setelah dia sampai di tempat safarnya, ternyata dia sholat zuhurnya belum berwudu, kada ingat wudu, maka berarti dia sholat di tempat safarnya meskipun dia sedang dalam keadaan safar, ya tetap dia wajib untuk sholat zuhurnya 4 rakaat. Sudah, ini yang ketiga. Yang keempat, di antara keadaannya adalah apabila seorang musafir sholat, ya, bila seorang musafir sholat di posisi di mana seharusnya dia melengkapkan sholatnya, tapi sholatnya batal. Contoh ya, dia sholat di belakang seorang mukim. Tadi kita sudah sebutkan kalau dia sholat di belakang seorang mukim berarti dia harus lengkapkan menjadi 4 rakaat. Setelah selesai sholat, dia sholat di belakang mukim. Setelah selesai sholat baru dia sadar kalau ternyata auratnya terbuka, yang menyebabkan berarti sholatnya tidak sah. Atau misalnya ternyata dia baru sadar kalau dia belum berwudu sebagaimana tadi, maka dalam keadaan ini karena dia bermakmum dengan seorang mukim, meskipun dalam keadaan safar, karena tadi sholat yang harus dia ulangi adalah sholat yang sempurna 4 rakaat, maka berarti dia harus mengulanginya sebanyak berapa rakaat? 4 rakaat. Yang kelima, yang terakhir adalah apabila seseorang dalam keadaan bersafar sampai di satu tempat dan dia berniat untuk tinggal di tempat tersebut, maka dari awal dia sampai di tempat tersebut sudah harus mengitmam sholatnya. Sudah? Bisa dimengerti? Ada berapa tadi? 5. Perlu ulun catat di papan tulis atau nggak usah? Nggak usah ya. Jadi itulah 5 keadaan di mana seorang musafir tidak boleh mengqashar sholatnya. 5 keadaan di mana seorang musafir tidak boleh mengqashar sholatnya. Apa saja tadi? Siapa yang masih ingat? Apa perlu ulun catat? Enggak usah ya, ulun ulangi sekali lagi ya. Yang pertama adalah apabila seorang musafir itu bermakmum dengan mukim atau orang ahli balad atau ahli tempat tersebut. Yang kedua adalah apabila seorang musafir kira ini masih ada kemungkinan 50-50. Contoh, di masjid bandara yang bagian luar, nggak ada kelihatannya nih orang nih berkaos-kaos saja nih, ya nggak ada kelihatan tas-tasnya apa. Ragu pian ini orang begawi di sini kah sehingga dia kita katakan mukim atau orang ini juga musafir. Maka kalau ragu-ragu dari awal kita niatkan berapa? 4 rakaat itmam. Yang ketiga adalah apabila kita terlupa sholat atau rusak sholat kita pada saat kita tidak safar, lalu kita ingat sadar bahwa sholat kita itu tidak sah pada saat kita safar, maka kita mengulangi meskipun dalam keadaan safar, harus diulangi dalam keadaan itmam. 3. Yang keempat adalah kalau sholat kita itu kita selesaikan dalam keadaan kita itmam, karena harus diitmam. Contoh, ketika kita sholat di belakang seorang yang mukim, berarti kan kita itmam sempurna 4 rakaat. Tapi setelahnya baru kita sadar ternyata sholat kita ini nggak sah, entah karena kita belum wudhu atau entah karena kita tadi yakin bahwa di tengah-tengah di rakaat kedua ternyata kita buang angin, setelah salam baru sadar. Setelah salam baru sadar, oh iya tadi kayaknya ada rasa-rasa buang anginnya. Ada sebagian yang seperti itu jamaah sekalian. Jadi dia di sholat itu ragu-ragu dia,
Ya, ulun pernah ditanya ya, tapi ini betulan terjadi. Ya, ulun pernah ditanya, Ustaz, ulun ragu-ragu Ustaz di tengah-tengah sholat. Ini waktu itu ulun bahas tentang masalah al-yaqin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak akan hilang dengan keraguan. Oke. Jadi pertanyaan orang tersebut, jadi setelah kajian dia tanya, Ustaz, jadi di tengah-tengah sholat, di rakaat kedua atau rakaat ketiga, ulun lupa, tapi yang jelas di tengah-tengah sholat, dia itu ya ngerasa ada yang keluar dari duburnya, ya mohon maaf kotorannya, dia ngerasa kayak ada yang keluar, dia was-was, Ustaz, tapi ulun ragu-ragu, sehingga karena kaedahnya itu adalah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan, dia ragu-ragu, ya. Ulun teruskan sholatnya sampai selesai, karena tadi ulun nggak yakin apakah ini betul-betul artinya keluar kotorannya atau tidak. Setelah selesai sholat, ulun cek, kata dia, ternyata memang betul-betul ada kotorannya, kata dia kan. Nah ini gimana? Ya kalau gitu udah yakin itu sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Kenapa? Karena kalau tadi pada saat pian ragu-ragu, oke, udah betul itu, ya artinya ragu-ragu nih, berarti keraguan tidak hilang dengan keyakinan. Tapi ketika pian yakin dan kemungkinan besar waktunya itu adalah pada saat itu, karena dia merasanya saat itu, berarti kemungkinan besar tadi itu ya sholatnya sudah batal di situ, maka diulangi lagi sholatnya. Sudah bisa dimengerti sini. Jadi kalau misalnya kita seperti itu bermakmum di belakang mukim, nanti ketika kita ngulangin sholatnya meskipun dalam keadaan safar, kita tetap itmam. Yang kelima tadi adalah kalau kita sampai di satu tempat, ya, kemudian kita mau tinggal di tempat tersebut. Jadi dari hari pertama kita sudah itmam. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.